Hai, nama saya Maulidia Khairada Amalia dari kelas 11 MIPA 2 Man Insan Cendekia Tanah Laut. Di video kali ini, saya akan membahas tentang jenis dan kerangka karya ilmiah. Nah, kita bahas jenisnya dulu yuk. Yang pertama ada makalah. Makalah ini adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif dan disusun melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Makalah itu ada yang terdokumentasikan, ada pula yang tidak. Berdasarkan bentuknya, makalah itu paling sederhana loh di antara karya tulis ilmiah yang lain. Yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Biasanya skripsi ini ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari suatu perguruan tinggi. Yang ketiga yakni tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tesis itu ditulis untuk melengkapi ujian program Strata 2 atau Magister. Yang keempat ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terperinci. Pada disertasi, unsur orisinal dari temuan penulis itu sangat ditonjolkan, teman-teman. Nah, disertasi ini ditulis untuk melengkapi ujian program Strata 3 atau doktor. Yang kelima ada buku. Buku itu bermacam-macam. Ada buku pelajaran, yakni tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Ada pula diktat, yang lebih sederhana dibandingkan buku pelajaran. Diktat biasanya ditulis, dicetak, dan dipublikasikan oleh guru yang bersangkutan. Ada juga modul. Modul adalah tulisan yang dikembangkan guru sebagai pedoman atau pegangan belajar peserta didik, biasanya dalam proses pembelajaran individu. Yang terakhir ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini disajikan dengan gaya dan bahasa yang lebih bebas daripada karya ilmiah. Bahasa yang digunakan pun komunikatif. Karya ilmiah populer dipublikasikan pada media massa seperti majalah, koran, tabloid, atau yang lainnya. Ciri-ciri karya ilmiah populer adalah disusun seperti kerucut terbalik, yang berisi pendahuluan, jembatan antara pendahuluan dan batang tubuh, kemudian penutup. Nah, kita lanjut lagi nih, bahas kerangka karya ilmiah. Kerangka itu tidak melulu sama, tetapi umumnya unsur utamanya sama. Ada bagian pendahuluan, batang tubuh yang berisi isi atau pembahasan, dan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Pertama kita bahas apa saja kerangka diktat. Ada identitas mata pelajaran, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, lalu pendahuluan, pengembangan materi pembelajaran, dan yang terakhir soal-soal latihan. Yang kedua, kerangka modul. Ada juga identitas mata pelajaran, kata pengantar, tinjauan mata pelajaran, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, uraian kegiatan setiap modul dengan sistematika, judul pokok bahasan, kegiatan belajar 1, 2, 3, soal-soal latihan, rangkuman materi, soal-soal formatif, kriteria keberhasilan, daftar pusaka, dan glosarium. Ketiga yakni kerangka artikel populer. Kerangkanya berupa piramida terbalik, dimulai dari menuliskan inti masalah, lalu uraikan apa sebabnya, dan tarik kesimpulannya. Yang terakhir adalah kerangka laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi. Sistematikanya terdiri dari judul, lalu pernyataan mengenai maksud penulisan karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, jika diperlukan, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah jika diperlukan, kata pengantar yang tidak lebih dari 1 halaman, daftar isi,
daftar tabel jika ada, daftar gambar, dan daftar lampiran juga jika ada. Lalu, kemudian bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka atau kerangka teoritis, yang diberi judul sesuai dengan isi atau teori yang dibahas. Lalu bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, bab 5, kesimpulan dan rekomendasi atau saran, dan terakhir, daftar lampiran. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai jenis dan kerangka karya ilmiah, teman-teman. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. See you again. Bye-bye.